Halo. Pull. Oh. Ya. Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. Hai semuanya, jadi kali ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan kembali materi yang telah dijelaskan terkait dengan materi hukum internasional. Nah, sebelum itu ada adagium yang berkata bahwa clausula rebus sic stantibus, yang artinya bahwa perjanjian antara negara masih tetap berlaku apabila situasi dan kondisinya tetap sama. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menonton video saya. Selamat menonton! Teman-teman, jadi kali ini kita akan menjelaskan materi terkait hukum internasional atau yang biasa disebut dalam bahasa Belanda yaitu international law. Muncul dalam pemikiran saya sih sebenarnya teman-teman, kenapa hukum internasional itu harus dianut? Kenapa tidak menganut hukum nasionalnya saja dalam sebuah negara gitu? Kenapa harus ada hukum internasional? Nah, sebenarnya balik lagi sih, internasional artinya itu berbicara mengenai satu negara dengan negara lainnya, karena itu sudah mencapai cakupan yang luas, bukan cuma wilayah dari satu negara, bukan itu ya teman-teman, tetapi antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam materi-materi selanjutnya, terlebih dahulu kita mesti paham tentang hukum internasional. Seperti apa sih hukum internasional itu? Atau pengertian awalnya itu seperti apa? Menurut saya sendiri, hukum internasional itu adalah suatu perjanjian yang mengikat antara suatu negara dengan negara lainnya ya teman-teman. Jadi hukum internasional itu dibentuk untuk mengatur suatu hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Kita bahas yang pertama terkait hukum internasional itu mengatur. Hukum internasional itu mengatur apa? Nah, hukum internasional itu di sini mengatur mengenai hak dan kewajiban dari sebuah negara gitu. Itu ya teman-teman. Kemudian, kenapa harus ada perjanjian internasional di dalam hukum internasional? Ya, sependek pengetahuan saya ya teman-teman, hubungan antara perjanjian internasional dan hukum internasional itu ada pada hubungannya. Maksudnya kenapa sampai perjanjian internasional itu ada pada hukum internasional? Karena itu mengatur mengenai hubungan antara satu negara dengan negara lainnya teman-teman. Oleh karena itu makanya sampai perjanjian internasional itu ada di dalam hukum internasional itu sendiri. Lalu kenapa hukum internasional itu mengikat? Kenapa sampai harus hukum internasional itu harus mengikat? Nah, di sini sependek pengetahuan saya beberapa alasan yang menegaskan hukum internasional itu mengikat. Yang pertama, karena banyak kaidah-kaidah atau aturan yang diadopsi atau dalam tren internasionalnya itu diratifikasi dari hukum nasional. Kemudian yang kedua itu hukum internasional itu mengikat bukan cuman dari aturan atau norma-normanya saja ya teman-teman, tapi juga timbul karena adanya kebiasaan internasional atau international law. Berbicara tadi saya menjelaskan bahwa bukan cuma aturannya saja. Sebenarnya hukum internasional itu bisa disebut mengikat dan juga tidak mengikat. Karena ada satu pendapat dari John Austin yang mengemukakan pendapatnya bahwa sebenarnya hukum internasional itu bukanlah hukum, melainkan cuma sekedar norma atau aturan-aturan
aturan-aturan moral positif gitu, atau the rules of positive morality, yang dimana penguasaannya itu bagian tertingginya itu ada pada negara. Jadi itu salah satu seorang pendapat yang mengemukakan pendapatnya itu berbeda dari pendapat-pendapat yang lain ya, karena pendapat-pendapat yang lain itu dari yang saya telusuri bahwa mereka mengatakan hukum internasional itu adalah hukum yang mengikat ataupun hukum yang secara notabene-nya itu mengatur tentang satu negara dengan negara lainnya. Tetapi John Austin ini menegaskan bahwa hukum internasional itu adalah aturan, seperangkat aturan gitu ya. Jadi berbeda ya teman-teman. Nah, tadi kita telah mengetahui tentang hukum internasional itu seperti apa. Kemudian kita akan melanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk atau wujud dari untuk hukum internasional. Baik teman-teman, kita masuk pada bentuk-bentuk hukum internasional. Yang pertama itu ada traktat. Kita jelaskan satu persatu secara langsung ya teman-teman. Ada 4 bentuk hukum internasional. Yang pertama traktat, kemudian badan-badan hukum internasional, kemudian ada keputusan atau arbitrase, dan kemudian ada prinsip-prinsip umum hukum. Nah, kita jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama tentang traktat. Traktat itu merupakan suatu perjanjian internasional yang mengikat antara satu negara dengan negara lainnya. Yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa memiliki hubungan dengan hukum internasionalnya itu sendiri. Sebenarnya tujuan dari traktat ini adalah untuk memperjelas hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari masing-masing pihak gitu, atau masing-masing negara. Kemudian traktat itu memiliki banyak fungsi ya. Yang pertama itu menjalin hubungan kerjasama, entah itu hubungan diplomatik, entah itu hubungan ekonomi, entah itu hubungan lainnya, agar satu negara itu saling mengisi kekosongan gitu ya teman-teman. Jadi gitu, perjanjian antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, kemudian perjanjian itu ada bentuk secara tertulis dan juga tidak tertulis. Bentuk secara tertulis itu seperti ya secara tertulis, entah itu konvensi ataupun perjanjian dari negara apa dengan negara apa untuk menjalin hubungan kerjasama, itu yang dinamakan perjanjian tertulis, yang dituliskan atau secara simbolisnya itu dari surat. Kemudian perjanjian secara tidak tertulis itu, sependek pengetahuan saya ya teman-teman, itu perjanjian yang hanya secara lisan diomongkannya, tetapi itu sudah menjadi suatu perjanjian antara satu negara dengan negara lainnya, entah itu untuk mengatur akan kerjasamanya di bidang ekonomi dari negara yang ini ke negara yang ini. Itu bisa menjadi hubungan kerjasama gitu ya teman-teman. Baik, yang kedua mengenai bentuk-bentuk HI, yang kedua itu ada badan-badan hukum internasional. Nah, badan-badan hukum internasional ini merupakan organisasi internasional yang dibentuk untuk menjalin kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi biasa disebut dengan organisasi khusus PBB. Nah, dari yang saya tahu bahwa organisasi PBB itu organisasi khususnya itu ada 17 organisasi yang bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjalin hubungan perjanjian, menjalin perjanjian antara satu negara dengan masing-masing organisasi atau masing-masing organisasi dari PBB itu. Kemudian dari organisasi-organisasi tersebut itu
contohnya itu contoh organisasinya ya teman-teman, itu ada ASEAN, kemudian ada gerakan non-blok, terus kemudian ada NATO, WTO, terus ada ICG atau Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional ya teman-teman, yang mana Mahkamah Internasional ini adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyelesaikan sengketa hukum internasional antara sengketa yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, kemudian terkait dengan badan-badan hukum internasional, tujuan dibentuknya badan-badan hukum internasional atau organisasi khusus PBB ini adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Itu salah satunya yang pertama ya teman-teman. Kemudian menjalin hubungan kerjasama antara berbagai negara. Kemudian melindungi hak asasi manusia dari setiap orang ya. Kemudian mengembangkan kerjasama antara negara, menciptakan kesejahteraan, kemudian menciptakan sistem hukum yang teratur bagi negara-negara dari hukum internasional ini. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang keputusan atau arbitrase. Nah, arbitrase atau keputusan internasional adalah keputusan akhir yang dihasilkan oleh majelis arbitrase dalam menyelesaikan sengketa antara masing-masing ada beberapa manfaat dari arbitrase ini. Yang pertama itu dapat menyelesaikan sengketa itu secara cepat. Kemudian yang kedua itu dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum. Dan yang terakhir itu dapat memberikan keuntungan dalam hal waktu dan biaya. Kemudian yang terakhir itu tentang prinsip-prinsip hukum. Nah, di dalam hukum internasional, prinsip-prinsip umum hukum itu adalah salah satu sumber hukum yang termuat di dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, yang dimana prinsip-prinsip itu merujuk pada aturan atau asas yang fundamental yang diterima secara luas dalam sistem hukum nasional di berbagai negara dan dapat diterapkan pada hubungan internasional itu. Kemudian prinsip-prinsip umum hukum ini memiliki ciri-ciri, yaitu dia bersifat universal. Kemudian adapun contoh-contoh dari prinsip-prinsip umum hukum ini itu seperti yang dijelaskan kemarin, adanya Pacta Sunt Servanda dan juga Bona Fides atau etika. Sependek pengetahuan saya ya teman-teman, Pacta Sunt Servanda ini adalah asas hukum, yang dimana asas hukum ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat itu secara sah harus ditepati dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian kekuatan hukum yang mengikat dan Pacta Sunt Servanda ini, perjanjian yang dibuat itu sama dengan undang-undang, dan asas ini berasal dari bahasa Latin yang dimana Pacta Sunt Servanda itu artiannya bahwa perjanjian yang harus ditepati. Ini dari yang saya tambahkan sedikit mengenai hakikat berlakunya hukum internasional. Itu ada beberapa teori ya, teori dari rules of procedure. Yang pertama itu dalam teori hukum alam atau hukum kodrat, yang dimana hukum alam itu merupakan kesatuan kaidah yang diilhamkan langsung pada akal manusia, yang dimana hukum alam itu ada pada akal manusia. Kemudian berbicara tentang hukum alam ini, kita berkaitan dengan hukum yang mengikat dalam hukum internasional, di mana hukum internasional itu mengikat karena hukum internasional adalah hukum alam yang diterapkan pada kehidupan bangsa-bangsa, atau yang saya jelaskan sebelumnya itu pada
kebiasaan internasionalnya atau custom law-nya gitu. Kemudian karena hukum internasional ini adalah bagian dari hukum yang lebih tinggi, yakni hukum alam gitu. Itu ya teman-teman. Kemudian ada teori-teori dari hukum positif. Itu yang saya pelajari. Itu yang pertama ada teori pembatasan diri, kemudian ada teori norma dasar, kemudian ada teori kehendak dan teori mazhab Prancis. Kemudian kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita telah mengetahui ya tentang bentuk-bentuk dari hukum internasional, kemudian pengertiannya, kemudian teori alam, teori positif. Nah, tetapi kita seharusnya kita terlebih dahulu paham tentang sejarah dari hukum internasional ini. Sebenarnya dari yang saya telusuri ya teman-teman, sebenarnya sejarah dari hukum internasional masuk ke Indonesia itu belum terlalu kompleks atau belum terlalu lengkap. Tapi dari sependek pengetahuan saya ya teman-teman, istilah hukum internasional itu pada awalnya itu istilahnya adalah ius gentium atau ius intergentes. Intergentes itu dalam bahasa Romawi pada zaman Romawinya atau pada era Yunani dan Romawi, yang dimana menurut Marcus Tullius itu ius gentium yang dimaksudkan sebagai hukum universal. Istilah ini memiliki makna yang lebih luas dari istilah sejenis, yaitu ius fatiale, yaitu hukum yang mengatur hubungan Romawi dengan bangsa lainnya, dan juga hukum yang mengatur tentang perang. Jadi pada zaman dahulu itu dari bangsa Romawi itu terlebih dahulu menemukan istilah dari ius gentium ini atau ius intergentes. Kemudian pada abad pertengahan ya teman-teman, itu masuk pada zaman bukan lagi kekaisaran Romawi, tapi masuk pada zaman kerajaan. Bukan teman-teman, masuk pada zaman hukum gereja. Tetapi di situ ius gentium, istilah ius gentium ini diterima dengan baik loh teman-teman. Istilah ius gentium ini diterima dengan baik dari hukum gerejanya. Kemudian pada saat itu terjadilah suatu konflik dan kemudian hukum English common law itu kebiasaan dari orang Inggris itu yang memicu terjadinya perubahan istilah, yang kemudian dari istilah itu dalam bahasa Inggrisnya itu, dalam istilah Inggrisnya itu disebut common law atau international law itu. Kemudian dari situ ketika masuk ke Indonesia sendiri belum menganggap istilah hukum internasional itu sebagai istilah yang asli gitu. Jadi pada awalnya itu di Indonesia itu istilah hukum internasional itu adalah hukum bangsa-bangsa atau hukum antar bangsa-bangsa atau hukum antar negara gitu. Baru masuk pada abad-abad berikutnya, abad ke-16 sampai seterusnya, dari ius gentium berubah jadi hukum internasional. Nah, kemudian tadi saya menyebutkan istilah antar bangsa-bangsa. Istilah hukum antar bangsa-bangsa ini sebenarnya berbeda dengan hukum internasional ya teman-teman. Karena istilah dari hukum antar bangsa-bangsa ini hanya mencakup subjek hukum internasional dalam arti sempit, yaitu hanya mengatur hubungan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Begitu pula istilah hukum antar negara yang mengatur
yang mengatur hubungan antara negara dengan negara, sehingga dalam kedua istilah ini subjek hukum internasional yang muncul dewasa ini seperti organisasi internasional, individu, dan lain-lain belum tercakup di dalamnya. Oleh karena itu, istilah hukum internasional itulah yang paling mendekati kenyataan dengan sifat dan masalah-masalah yang menjadi objek dari hukum internasional dan telah mencakup seluruh objek hukum internasional, yaitu negara, organisasi internasional, ataupun individu dan lain-lain. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk pada sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional termuat di dalam Statuta Mahkamah Internasional dalam pasal 38 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan menggunakan yang pertama perjanjian internasional, kemudian yang kedua ada kebiasaan internasional, kemudian yang ketiga ada prinsip-prinsip umum hukum, dan yang keempat adanya doktrin atau pendapat dari pakar-pakar sarjana atau pakar-pakar ahli ya teman-teman. Secara garis besarnya itu adalah sumber-sumber dari hukum internasional, dan saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sumber-sumber hukum internasional ini. Dari yang pertama mengenai perjanjian internasional. Perjanjian internasional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya itu traktat atau treaties dalam bahasa Inggrisnya adalah sarana utama yang dipunyai negara untuk memulai dan mengembangkan hubungan internasional. Perjanjian internasional merupakan bentuk dari semua perbuatan hukum dan transaksi dalam masyarakat internasional ya teman-teman, atau transaksi masyarakat internasional di sini seperti hubungan kerjasama yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya, seperti yang dijelaskan itu hubungan ekonomi, hubungan diplomatik, kerjasama diplomatik, ataupun kerjasama untuk mengurus negaranya dalam mengembangkan negaranya melalui negara lain begitu. Itu adalah perjanjian internasional ya teman-teman. Sedangkan kemudian konvensi internasional itu adalah sumber hukum internasional. Dasar hukum dari perjanjian internasional ini adalah Konvensi Wina mengenai hukum perjanjian atau United Nations Convention on the Law of the Treaties yang disahkan pada tanggal 23 Mei 1969 dengan perbandingan 76 negara yang menyetujuinya dan satu negara yang menolak, yaitu Prancis. Kemudian perjanjian internasional atau dalam bahasa Inggrisnya treaties itu artiannya adalah berunding. Jadi teman-teman, perjanjian internasional itu bisa disepakati dalam suatu kesepakatan yang mereka sama-sama berunding. Dari yang saya cermati bahwa treaties dalam bahasa Inggrisnya itu dalam artiannya itu adalah berunding. Nah, itu artinya perjanjian itu mereka sama-sama berunding untuk menyepakati bahwa dalam perjanjian itu ada yang namanya dalam perjanjian itu harus terjadi hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Kemudian perjanjian hukum internasional itu berkaitan erat dengan konvensi ataupun persetujuan atau agreement yang dimana secara umum itu mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya merupakan kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi. Jadi yang tertinggi, susunan tertinggi dari perjanjian internasional itu yang pertama adanya konvensi lebih dulu ya teman-teman, konvensi, kemudian traktat atau perjanjian, baru kemudian berikutnya adanya persetujuan. Persetujuan itu ya disepakati oleh kedua negara, misalnya dari negara Indonesia ingin membangun hubungan diplomatik dengan negara Cina, maka
dilakukanlah konvensi itu secara tertulis ya. Dari konvensi itu ketika sudah ada konvensinya, maka dibuatlah suatu perjanjian bahwa negara Indonesia akan menyepakati perjanjian hubungan diplomatik dengan negara Cina dengan berdasarkan ini. Kemudian dari situlah persetujuan dari negara Cina, apakah negara Cina mau menyetujui akan perjanjian ini. Kalau negara Cina menyetujui, berarti perjanjian itu terlaksana dong, terjadi suatu perjanjian internasional antara negara Indonesia dan negara Cina. Kemudian yang kedua, adanya kebiasaan internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa kebiasaan internasional ini telah terjadi karena telah ada, maksudnya kebiasaan itu muncul dari dalam diri kita, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dari alam kodrat kita, dari kebiasaan yang muncul dari dalam diri kita, itu yang memicu adanya kebiasaan. Nah, dari situlah masuk dalam sumber-sumber hukum, karena kebiasaan internasional ini dalam pasal 38 ayat 1 itu sudah dijelaskan ya, bahwa kebiasaan internasional dirumuskan sebagai bukti praktik umum yang diterima secara hukum. Hal ini berarti bahwa persyaratan utama bagi pembentukan kebiasaan adalah adanya praktik umum dalam hubungan antara negara. Menurut Ian Browning berpendapat bahwa kebiasaan internasional itu harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, lamanya atau duration atau durasinya bagaimana. Kemudian yang kedua, adanya keseragaman di dalam praktek yang terus-menerus atau uniformity. Kemudian yang berikut, praktek secara umum, yang dimana tadi sudah dijelaskan ya, praktek secara umum dalam kebiasaan internasional. Dan yang terakhir itu adalah unsur psikologis atau opinions, juris et necessitatis, gitu ya teman-teman. Kemudian berikutnya dalam sumber-sumber hukum internasional itu ada tentang prinsip-prinsip umum hukum. Itu tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi dalam hal ini saya tidak menjelaskan ulang ya teman-teman, karena tadi itu sudah dijelaskan sangat banyak. Kemudian yang terakhir itu adanya doktrin atau adanya keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana, di mana di dalam doktrin itu merupakan sumber hukum sekunder yang tidak mengikat kecuali bagi perkara yang bersangkutan ya teman-teman. Doktrin itu adalah ajaran para ahli termuka dan tidak mengikat siapapun pada saat diucapkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada subjek-subjek hukum internasional. Sebenarnya secara umumnya itu subjek hukum internasional itu terbagi menjadi 3 saja ya teman-teman. Yang banyak-banyak yang organisasi itu sebenarnya itu termasuk dalam subjek hukum internasional, tetapi dia di bawah. Karena yang paling penting, yang paling utama itu subjek dari hukum internasional itu harus ada negara terlebih dahulu teman-teman. Ya, karena negara adalah salah satu subjek utama dari hukum internasional. Ketika sudah ada negara, baru disitulah mulai masuk pada organisasi internasional dan individu. Negara, kita bahas negara. Negara ini merupakan subjek hukum internasional yang terpenting. Kemarin kita telah mempelajari kasus ya teman-teman, dan di situ dijelaskan bahwa ketika sudah ada negara maka hukum internasional itu ya itu sudah ada, bahwa karena subjek hukum internasional itu ada karena adanya negara. Itu yang pertama. Karena di dalam Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak dan kewajiban negara itu yang pertama adanya penduduk yang tetap, kemudian wilayah tertentu, adanya pemerintahan, terus kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah,
itulah yang membuat adanya negara begitu. Subjek hukum yang pertama itu negara. Kemudian adanya organisasi internasional. Tadi di dalam bentuk-bentuk hukum internasional sudah dijelaskan bahwa organisasi internasional ini atau organisasi yang ada di dalam PBB itu dapat mampu menjaga kestabilan dan keamanan perdamaian dari masing-masing negara. Itu ya teman-teman. Nah itu negaralah sebagai subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi. Jadi dari negara, ketika sudah ada penduduk, sudah ada wilayah, dan kemudian dibentuklah negara, nanti dibentuklah negara baru, ada pemerintahan baru, nanti itu kita akan masuk lagi teman-teman masuk pada pengakuan hukum internasional, pengakuan hukum internasional. Tetapi dari sini kita punya materinya, kita ini sangat menyambung ya teman-teman, dari subjek, sumber, dan masuk pada pengakuan nantinya. Dari negara, ketika sudah terbentuk negara, maka disitulah akan membentuk suatu organisasi internasional dari negara tersebut. Nah, dalam pasal 104 Piagam PBB itulah dasar hukum dari organisasi internasional. Kemudian yang terakhir itu adanya individu. Individu ini dipelopori oleh Hans Kelsen dan Westlake. Alasannya karena negara hanya merupakan suatu konsep hukum semata. Tanpa manusia atau individu, konsep hukum negara tidak ada artinya. Dari sini teman-teman sudah mengetahui artinya bahwa negara itu ada karena adanya penduduk atau adanya manusia, adanya individu. Disitulah adanya negara, begitu terbentuknya negara. Kemudian hak dan kewajiban negara pada individu. Hak dan kewajiban negara adalah pada individu. Ya betul, karena kita balik lagi kepada negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia ini sebenarnya semua yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh presiden ataupun oleh perangkat negara, perangkat pemerintahan, itu semuanya adalah untuk mensejahterakan rakyat, ya, mensejahterakan manusianya di dalam negara itu. Itulah yang disebut sebagai individu. Kemudian buktinya itu seperti dalam hak dan kewajiban negara adalah pada individu itu bukti konkretnya atau bukti nyatanya itu ada pada instrumen hukum internasional yang langsung yang mengatur individu tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948, kemudian ada Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang. Kemudian dari individu ini ada pula individu sebagai penjahat perang, yang dimana ia memperlakukan secara melawan hukum tawanan yang luka atau sakit, memperlakukan secara melawan hukum penduduk sipil di daerah yang dikuasai konflik, kemudian menyerang fasilitas-fasilitas sipil atau kota yang tidak dilengkapi dengan pertahanan yang memadai. Teman-teman, ini individu yang disebut sebagai penjahat perang, atau dia dalam artiannya dia memperlakukan seseorang itu tidak dengan semestinya. Dalam hak asasi manusia kan tidak seperti itu. Kita sebagai seorang manusia itu memiliki hak-hak yang harus dijaga, karena hak-hak itulah yang akan membawa kita untuk melindungi kita. Kemudian organisasi-organisasi itu ada banyak ya teman-teman. Entah itu tentang tahta suci Vatikan, beligerensi, kaum pemberontak atau beligeran, Palang Merah Internasional, itu sangat banyak ya teman-teman. Mungkin sependek pengetahuan saya ya, beligerensi atau beligeran itu muncul sebagai akibat dan masalah dalam suatu negeri berdaulat begitu. Beligeran ini adalah kaum pemberontak yang sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat, mapan, baik secara politik, organisasi, dan militer,
sehingga tampak sebagai suatu kesatuan politik yang mandiri. Jadi kaum beligeran, maaf ya agak susah pengucapannya. Beligeran itu kaum pemberontak yang dimana dia hampir-hampir seperti sebuah negara gitu, seperti sebuah tampak sebagai satu kesatuan politik yang mandiri, yang dimana dia memiliki organisasi, dia memiliki bendera, dia memiliki penduduknya di dalam, dan melebihi dari batas standar kependudukan yang harus diikuti dari suatu negara untuk membuat sebuah negara baru itu. Kemudian adanya organisasi militer di dalamnya. Itu beligeran loh, kaum pemberontak atau beligeran ini harus memenuhi syarat-syarat seperti ini ya teman-teman. Dia terorganisir dan teratur di bawah pemimpin yang jelas. Jadi pemimpin dari kaum beligeran ini harus ada dan harus jelas. Siapa orangnya, dia asalnya dari mana dan untuk apa dia belajar ini. Kemudian mempunyai kontrol efektif atas wilayah tersebut. Jadi dia sebagai penguasa, dia memiliki jabatan tertinggi, otomatis dia yang mengontrol seluruh kaumnya, kaum beligeransi itu atau kaum pemberontak. Kemudian anggota militernya memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus dan peralatan militer yang jadi lengkap sekali ya peralatannya dan juga seragamnya untuk kaum pemberontak ini. Kemudian mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang menduduki. Kenapa? Karena dia menduduki wilayah tersebut. Jadi otomatis dia kan kaum pemberontak ya, kaum pemberontak, jadi otomatis banyak negara yang banyak masyarakat di situ yang mendukung kaum ini gitu. Kemudian diakui oleh negara. Kemudian yang berikut kemudian organisasi yang tadi saya sebutkan ada Palang Merah Internasional di mana organisasi ini merupakan organisasi privat yang berpusat di Switzerland dan berdasarkan pada hukum Swiss. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban, ICRC mempunyai unique distinction sehingga dapat berhubungan langsung dengan negara-negara berkaitan dengan perlindungan korban perang. Kemudian tadi juga tentang tahta suci Vatikan. Berdasarkan Lateran Treaty 1929 antara wakil pemerintah suci Kardinal Pietro Gasparri dan Perdana Menteri Kerajaan Italia, itu Vatikan secara de facto memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara di dalam Konvensi Montevideo 1933 dan menjadi anggota badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana tergabung dalam WTO dan ILO. Kemudian memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara. Ya. Kemudian dari subjek-subjek ini tadi kita sebutkan sumber, bentuk-bentuk, sejarah, pengertian hukum internasional. Sekarang kita masuk ke dalam pengakuan-pengakuan yang ada di dalam hukum internasional. Masyarakat internasional ini biasa sangat dinamis ya, sehingga kerap terjadi pergantian atau perubahan pemerintahan atau negara dan lain-lain. Dan anggota masyarakat internasional itu dapat menolak ataupun menerima pengakuan tersebut ya, menerima perubahan pemerintahan itu, entah pemerintahan baru, negara baru. Nah, pengakuan adalah suatu pernyataan kemampuan suatu negara baru. Itu menurut Oppenheimer. Bagi negara baru yang lahir secara konstitusional atau sama dengan tidak sulit untuk mendapatkan pengakuan. Contohnya seperti Timor Leste. Kemudian bagi negara baru yang lahir secara sepihak atau
inkonstitusional atau secara revolusi itu lebih sulit mendapatkan pengakuan. Contohnya seperti Lituania. Kemudian pengakuan didasarkan pada alasan-alasan politis. Kemudian pengakuan ini menimbulkan akibat-akibat hukum dalam kerangka hubungan diplomatik, contohnya pembuatan perjanjian internasional ataupun pembukaan hubungan diplomatik. Pengakuan di sini memperkukuh status hukum negara yang diakui di hadapan pengadilan negara yang mengakui. Kita masuk pada macam-macam pengakuan. Kita masuk pada pengakuan-pengakuan hukum internasional. Dalam hukum internasional ada pun bentuk-bentuk pengakuan hukum internasional. Nah, bentuk-bentuk pengakuan hukum internasional ini yang pertama bentuk pengakuan negara, pengakuan dan juga pengakuan negara. Pengakuan negara ini adalah tindakan satu negara untuk mengakui suatu masyarakat yang mendiami wilayah tertentu bebas dari negara lain serta mampu menaati kewajiban-kewajiban hukum internasional dan menganggapnya sebagai anggota masyarakat internasional. Kemudian ada pun teori-teori pengakuan negara. Pertama ada teori konstitutif dan juga teori deklarator. Kemudian ada pun macam-macam dari pengakuan negara. Yang pertama itu pengakuan secara kolektif. Kemudian pengakuan secara terpisah, pengakuan mutlak dan juga pengakuan bersyarat. Nah, kemudian yang kedua adalah pengakuan pemerintahan baru. Pengakuan pemerintahan baru itu merupakan pernyataan dari satu negara untuk mengakui bahwa negara tersebut bersedia berhubungan dengan pemerintahan yang baru diakui. Kriteria dari pemberian pengakuan pemerintahan baru itu yang pertama pemerintahan yang permanen, kemudian pemerintahan yang ditaati oleh masyarakat, dan kemudian penguasaan wilayah secara efektif. Kemudian ada perbedaan antara pengakuan negara dan pengakuan pemerintah. Pengakuan negara itu adalah pengakuan yang terhadap kesatuan yang telah memiliki unsur konstitutif serta sebagai negara, sedangkan pengakuan pemerintahan baru adalah pengakuan terhadap organ-organ yang bertindak untuk dan atas nama negara. Kemudian kita masuk pada pengakuan beligeransi. Pada pengakuan beligeransi ini dia memberikan kepada pihak pemberontak hak dan kewajiban suatu negara merdeka selama berlangsungnya peperangan, yang dimana mengambil konsep recognition of ya. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian perkara atau penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui hukum internasional. Di dalam hukum internasional ini adapun dasar yuridis penyelesaian sengketa internasional, di mana keharusan untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai pada mulainya dicantumkan dalam pasal 1. Nah, di sini sebelum itu penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya teman-teman. Mungkin peperangan yang dilakukan antara berbagai negara, satu negara dengan negara lain, itu bisa diselesaikan dengan berbagai penyelesaian. Bisa dengan penyelesaian secara damai, ataupun penyelesaian secara kekerasan, ataupun penyelesaian secara diplomatik, ataupun penyelesaian secara peperangan. Begitu banyak hal yang bisa dilakukan. Tetapi dari yang kita lihat bahwa contoh kasus dari Rusia dan Ukraina ini, menurut pendapat saya ya teman-teman, ini masuk ke dalam penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa internasional di dalam peperangan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini. Sebenarnya mereka sudah menggunakan cara secara damai, penyelesaian secara damai, tetapi penyelesaian secara damai ini tidak efektif untuk mereka. Nah, bagaimana, apa yang harus dilakukan? PBB harus melakukan harus istilahnya menegur satu negara ataupun dua negara sekaligus untuk tidak melakukan peperangan lagi. Karena apa? Peperangan yang dilakukan antara kedua negara
boleh diserang. Yang diserang itu hanya pada militer, orang-orang militer yang sedang beroperasi. Dan seperti pengetahuan saya, penyelesaian secara damai ini memuat di dalam pasal 1 konvensi yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 10 Oktober 1907. Nah, dalam hal ini ada pula prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa secara damai. Yang pertama itu prinsip bahwa negara tak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial, kekerasan politik. Kemudian prinsip non-intervensi, kemudian prinsip kesamaan dan menentukan nasib sendiri bagi tiap-tiap bangsa, kemudian prinsip persamaan kedaulatan negara, kemudian prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kemudian prinsip etikat baik atau prinsip yang saya sebutkan itu asas bona fide. Ya, itu masuk ke dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip keadilan dan cara-cara penyelesaian yang dilakukan dalam proses perdamaian ini bisa melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitration, dan juga bisa dilakukan secara kekerasan. Jika dilakukan secara kekerasan, ada pula dalam hukum internasional ini dilakukan secara cara-cara yang dilakukan itu melakukan cara-cara restorsi, melakukan cara-cara blokade damai atau intervensi dan juga intervensi. Mungkin ini saja sedikit materi yang saya